Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajal malakatul muqarrabin husnul mu'allif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki sallallahu alaihi wasallam. Husnul aba'ana wa madina jatina sallallahu syaikhina. Husnul ala mahadina asqiya malang talam di masati wa baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 135. Al-maratu wal amalu. Perempuan dan pekerjaan. Idza nadzurna nalikane memperhatikan sapa kita ilal amali maring pekerjaan alladzi yajibu yang wajib. Antas tagila yen tersibukkan sapa al mar'atu perempuan bi iklan amal. Wanulki lan menemui sapa kita alaka hiliha yang ngatasi tanggung jawab mar'ah mas'uliyati ing persoalan amal najidu mongko nemu sapa kita anahu sedene amal iku wadhifatun yaitu tugas hayawiyatun yang membutuhkan tenaga hammatun yang penting jiddan. Artinya Said Maliki mengatakan pada kita bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang setiap orang itu butuh. Tidak ada satupun manusia yang tidak butuh pekerjaan. Laki-laki atau perempuan semuanya butuh pekerjaan. Lagina'a yang tidak ada orang yang tidak membutuhkan lil insani anha saking amal. Jadi semuanya butuh pekerjaan, apakah laki-laki atau perempuan. Hanya nanti persoalannya adalah apa pekerjaan yang layak untuk laki-laki dan apa pekerjaan yang layak untuk perempuan. Kemarin kita juga didiskusikan, setiap orang itu butuh ilmu. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan ilmu. Hanya kemudian persoalannya, mana pengetahuan yang layak dan sesuai dengan sifat keperempuanan dan mana pengetahuan, keterampilan, skill yang sesuai dengan sifat kelaki-lakian. Itu yang membedakan. Di sini dikatakan lahina alil insani anha madamat. Selagine ana sapa maraiku muftakiratun butuh ilal baqoi maring tetep ala hadzil quratil ardiyati ing atase apa? Kurah itu apa? Bola. Ardiyati ngatasi bumi. Artinya selama kita masih pengen hidup di atas bola dunia, maka kita butuh pekerjaan. Butuh kerja, butuh aktivitas. Kerja itu tidak harus macul toh. Bentuknya. Segala aktivitas kita butuh. Tilkal wadifatu ya utai kewajiban, pekerjaan, tugas ya iku wadifatul umumatu, yaitu tugas umum. Itu semuanya penting. Innal fitrata satemene fitrah tu itu yang dihitung sapa almaratu lihadil wadifati maring iki tugas maring pekerjaan iku mundu khitati ula sejak kejadian pertama. Litakwiniha supaya ana sapa marah iku janinan berupa janin fi batni umiha sejak di dalam perut ibunya. Kama yukariru kaya oleh netapkan dalika ing mengkono janin fi batni umiha apa ilmu ajinnati ilmu janin. Ilmu janin itu ilmu apa? Ilmu kandungan. Apa? Dan orangnya. Ini ilmu yang membicarakan janin dalam kandungan itu ilmu apa? Pokoknya ngono kuwi lah ngono. Ada toh mestinya. Ba'da ihtitamil hayawani
lan setelah masuknya sperma almani bil bayudoti ing dalam sel telur firahimi ing dalam rahim wati hadihima lan ketika ketemune antara sperma mani dan sel telur fikut latin wahidatin ing dalam gumpalan yang satu yabda'u mongko kemudian berbeda yabda'u mongko kemudian mulai apa ikhtilafu perbedaan fitakwini zakari ing dalam kejadiannya laki-laki antakwinil unsa kan kejadiannya perempuan. Nah, kita di sini diajarkan begini bahwa ketika kita membicarakan pekerjaan maka kita harus tahu tentang sifat masing-masing orang. Laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Perbedaannya itu bahkan sejak di dalam kandungan. Ketika proses sel telur dengan sperma dan sel telur itu kan beda toh kromosomnya. Masih ingat kromosom toh? Itu pelajaran biologi ya. Zaman SMP. SMP atau SMA? SMP. Karena udah SMP itu saya udah lupa. Nah, jadi artinya sejak awal kejadian itu mereka sudah berbeda. Begitu sel sperma ketemu sel telur, maka kemudian perbedaan hitung-hitungan antara kromosom ini kemudian membedakan jenis kelamin janin itu menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Nah, dari situlah kemudian watak sifat masing-masing berbeda. Sehingga ketika seseorang harus membicarakan sebuah aktivitas dan pekerjaan, maka mestinya pekerjaan itu harus disesuaikan dengan sifat dan sikap masing-masing orang. Kira-kira kalau perempuan pekerjaan apa yang cocok? Kan gitu. Kan nggak begitu cocok kita mengatakan kalau misalnya pekerjaan perempuan itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan tingkat kesulitan dan tenaganya. Biasanya karena itu perempuan itu kan kerjanya pada persoalan-persoalan yang halus. Kayak ilmu kemarin, perempuan lebih banyak disarankan ilmu-ilmu karena dia terkait dengan pembentukan generasi dan anak-anak, maka yang lebih cocok adalah ilmu pendidikan, ilmu psikologi kan begini, kalau nggak ngantuk. Karena ada toh yang pas kita bicara tentang bahwa semua anak-anak kita, kalau Anda punya anak, maka anak kita harus diberlakukan sama laki-laki dan perempuan. Yang membedakan mereka hanyalah sifat keilmuan yang harus didalami. Kemarin kalau Said Maliki mengarahkan perempuan itu lebih banyak ke pendidikan karena dia akan terkait dengan bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Kemudian psikologi karena terkait dengan persoalan bagaimana dia memahami psikologi anaknya. Kemudian ilmu medis karena terkait dengan sesuatu yang lebih butuh perasaan atau ilmu-ilmu terapi. Nah, kalau kemudian teknik bangunan gitu kan nggak begitu cocok walaupun ada orang-orang tertentu yang begitu juga banyak tidak sedikit laki-laki yang kemudian masuk ke persoalan-persoalan ilmu halus kayak psikologi, kayak terapi. Tapi kan yang biasanya yang lepas kan yang perempuan. Nah, begitu juga begitu. Artinya di sini kita diajarkan ketika kita bicara tentang pekerjaan untuk perempuan bahwa setiap orang harus bekerja ya, tetapi kan kita harus berpikir apa pekerjaan yang cocok. Dan untuk itu sampai Said Maliki membicarakan perbedaan laki-laki perempuan sejak di dalam kandungan untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Sehingga pekerjaan yang layak untuk mereka juga harus disesuaikan dengan itu. Yakulu ngendika sapa doktor sapa iku? Alexis Carrel. Kayaknya bukan orang Arab ya. Angel banget diwaca iku. Alexis Carrel. Alexis ya. Kalau Anda pengen jenenge angel diwaca gawe jeneng sing ini Jawa kemudian di Arabno kan angel banget. Kalau dulu siapa ada dosen kita di Jogja Pak Agil Said Agil Munawar Allah yarham, beliau
pas ngabsen di kelas itu, kalau enek nama angel, ini min asma'i syaiton, lagi godani kita, karena ini kok angel banget tuh diwaca iki, karena huruf ini ejaan Jawa kemudian diarabkan, kan nggak mudah. Kayak misalnya Anda kalau dulu kita itu kan sebelum UIN IAIN itu kan I A I N. Kalau di Arabno kan jadi alif 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 alif. Ini macamnya apa gitu? Kan nggak mudah maksudnya. Alexis Carrel, Winal Muhakkikin, itu setengah saking kenyataan yang benar, anna jinsal fardi, saat temennya jenis seseorang, iku yahadadu, terpastikan bisifatin kotiatin dengan sifat tertentu. Jadi kata Dr. Carrel ini, saat temennya setiap orang itu mempunyai sifat bawaan tertentu, mundulah doti, sejak pertemuan di dalam sel telur. Aladiyatimu kang kemudian menjadi sempurna biha talqihu hayawanil abi, sejak munculnya sperma ayah almanwi kang libaidoil umi ing dalem indung telur ibu. Itu sejak pertemuan itu sesungguhnya itu sudah bisa dipisahkan, bisa ditentukan sifat perempuan dan laki-laki. Wastamilu biwaidati zakari, kemudian mengandung bibayati zakari ing dalam sel laki-laki al mustaqbali yang akan datang ala kromosom wahidin yang atasnya kromosom 1. Kromosom macane. Iki diwaca apa to kok hurufe deret-deret. Niku macane kromosom. Iki ketok angel. Aqalla min baitil unsa, lebih sedikit dari indung telurnya kromosomnya perempuan, ala kromosom domir, atau yang atasnya kromosom yang tidak eksplisit, yang domir, yang tersimpan. Ustaz kayaknya udah agak lupa hitungan kromosom. Tapi yang jelas yang kita ingat adalah bahwa perbedaan kromosom itu kemudian akan membedakan munculnya apakah janin kita akan laki-laki atau perempuan. Wa bihadza tariqati, lan dari ini perbedaan kromosom ini tahtalifu jadi berbeda apa jami'u halayat jismi rajuli, perbedaane jisim fisik laki-laki an maliyatiha saking kembarannya fi jismil marati dalam jisim perempuan. Dari hitungan perbedaan kromosom inilah kemudian nanti akan menjadi perbedaan laki-laki dan perempuan. Bahkan kemudian dari hitungan gen itulah kemudian muncul watak, gitu kan? Kalau kita belajar biologi ya, watak kita itu kan sebetulnya bisa dilihat dari bentuk gen. Yang dari gen itulah kemudian bisa diturunkan. Karena itulah kemudian teknologi baru ada yang disebut sebagai apa yang mengcopy orang itu, di cloning, gitu kan? Mengcloning. Jadi kalau siapa Anda pengen punya kembaran, nanti setelah saya tua bisa lahir seperti saya persis, maka akan kemudian di cloning, maka akan muncul persis dengan kita dari sisi kualitas. Jadi fisiknya podo, nalare podo. Misalnya Anda sapa yang mau di cloning, kan akan persis toh, teknologi baru. Imajinasi itu kan kalau manusia belum, tapi secara teoritis bisa. Yang sudah di cloning kan binatang. Anda pernah lihat film cloning? Sebuah imajinasi bagus di mana seseorang kemudian di cloning sampai beberapa kali. Yang tingkat cloningnya itu bisa dilihat pada titik hitam di bawah, di dalam mata. Kalau di bawah si A itu aslinya. Kemudian setelah mati, dia menjelang mati atau setelah mati di cloning, maka akan lahir seperti dia persis. Maka akan berarti dia A1, akan ada titik 1 di matanya. Kemudian
begitu delok ini kopian sing nomor piro. Oh, bisa. Itu teknologi. Sehingga itu teknologi mengcopy seseorang yang persis. Itu kan menunjukkan watak yang berbeda. Walasna lan ora ono huna amamun apa khosisatun khafiyatun. Sesuatu yang khusus dan tersamarkan. Likainuk siro untuk memperbanyak sapa kita minal isyhadi saking mempersaksikan ala yang atase khosisatun khafiyatun tadi bi akwali ulama nafsi sesuai dengan fatwa para ahli psikologi, ulama nafsi, ilmu nafsi bukan ilmu nafsu. Ilmu nafsi itu ilmu psikologi, ulama ul nafsi berarti para pakar psikologi wa ulama insani, pakar kemanusiaan. Balia zahiratun balik bahkan itu menjadi sangat jelas wadihatun jelas fitarki bil mar'ati yang dalam susunane perempuan az-zahiri itu yang zahir. Wa bunyaniha lan bangunane watak perempuan al-jasadi yang bangsa jasad. Bahkan lebih dari itu, kata Said Maliki, dengan analisis psikologis dan yang lain, maka sesungguhnya apa yang disampaikan dalam medis tadi, itu penentuan watak dan macam-macam, itu bisa dibentuk dari secara medis dari susunan kromosom dan gen. Sehingga mau membuat watak orang kayak apa toh? Atau kalau dulu masih ingat ada film apa? Jurassic Park, sebuah karya sains yang luar biasa. Dia menciptakan binatang dari temuan sel zaman purba, yang dari sel itu kemudian dikembangkan dan hidup kembali binatang-binatang masa purba. Itu artinya menunjukkan bahwa kalau itu dikaitkan dengan teologi, akhirnya kita menjadi paham kalau seseorang hanya dengan mengambil satu sel dari binatang purba yang mati di tanah ribuan tahun itu bisa menghidupkan, apalagi Tuhan. Apa susahnya menghidupkan kita? Kalau mereka aja bisa menghidupkan binatang-binatang purba hanya dengan ketika itu kan ceritanya ada fosil nyamuk. Fosil nyamuk, yang nyamuk itu ternyata pernah menggigit dinosaurus. Coba. Itu kan aneh banget toh. Itu namanya imajinasi. Jadi dia pernah menggigit binatang dinosaurus sehingga di dalam darah nyamuk itu ada gen darah dinosaurus. Sehingga dari gen itulah kemudian dengan teknologi dihidupkan kembali. Akhirnya metu binatang banyak besar-besar. Coba, mereka itu bisa kayak Tuhan menghidupkan sesuatu yang sudah mati ribuan tahun. Itu bisa, apalagi Tuhan. Artinya kan banyak, tidak terlalu sulit. Tetapi dalam konteks ini sesungguhnya kita diajarkan bahwa dari dasar inilah muncul perbedaan perempuan. Tasyhadu bisa mempersaksikan sira ladai kulli dzi ainin, segala sesuatu yang di depan mata, yubsiru yang bisa melihat biha kelawan ma. Anal mar'ata saat temennya perempuan iku ikhtasot, terkhususkan bihadil wadifati kelan tugas ini. Ikhtisoson kelan kekhususan yakjizu yang lebih lemah, yang berbeda anmunakosatiha saking saingannya perempuan di indalema sopori jalun laki-laki. Dari dasar awal sejak ada di dalam kandungan ini sesungguhnya kita paham bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau orang Jawa kan, kalau Anda melihat bikin dua anak cilik, itu gak usah diomongi, itu beda banget loh. Anak wedok sama anak lanang. Kan gak enak saya ngomong itu anak wedok moro-moro seneng pasaran ambil boneka. Anak lanang harus gak ngopeni, yang diopeni bal-balan. Itu kan siapa sing ngajari? Itu kan juga gawan baya itu. Artinya bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda, dan karena itulah
maka ketika dikaitkan pekerjaan, maka mereka juga harus dibedakan. Pekerjaan mana yang sesuai dengan perempuan dan pekerjaan mana yang untuk laki-laki. Awaluhum wa akhirohum, azimatihim wa sawhirihim. Sejak awal sampai akhir, sebesar kecilnya semuanya berbeda. Wa yuqarriru lan menetapkan apa ilmu nafsi wa ilmu tarbiyati, ilmu jiwa, ilmu psikologi dan ilmu pendidikan nana tahriqul ummi saat temene upayane seorang ibu liwalidah supaya untuk melahirkan putranya daruratun hayawayatun, secara pasti seorang kewajiban seorang ibu untuk melahirkan itu pasti likulin minal waladi saking anak wal walidati lan anak perempuan walaisat lan ora ana qasiratun ala ahidya ngatasé beda. Ketika seorang ibu melahirkan laki-laki perempuan kan padha itu. Mungkin yang beda nanti apa biasanya? Ngemike biasanya laki perempuan itu kan nggak tahu juga. Biasanya mangane kan didik. Mungkin ngemike nggak banyak, laki-laki mangane lebih banyak. Mungkin nggak tahu. Nanti kalau Anda tanya maes masing-masing. Nah, tapi lek wong Jawa kan biasanya ngatakan ngemike anak itu beda-beda toh. Laki-laki dan perempuan. Tapi proses melahirkannya kan sama. Tidak kemudian anak perempuan itu lebih gampang, anak laki lebih sulit, enggak juga toh, kan padha ae. Walaisat qasiratun ahaduma fal umu, kemudian setelah lahir fal umu mongko seorang ibu iku yas'aru menjadi merasa bihajati haklan kebutuhane anak tadi anasiati bihajati haklan kebutuhane umi anasiati secara psikologis ila walidia maring anaknya. Setelah melahirkan kemudian ibu sangat menyayangi anaknya. Itu sudah sangat gawan baye. Jangankan ibu manusia yang punya perasaan. Malah kita ndelok doro. Doro yang di kandang itu begitu metu anake itu kan nggak ada toh induk doro baik pejantan maupun betinanya yang kemudian meninggalkan anaknya. Mereka akan tetap setia mengawal anaknya sampai anaknya bisa mandiri. Coba. Kan nggak ono doro. Terus yang penting mesti netes urusane sapa kuwi. Enggak toh. Kan terus itu kan psikologis banget, apalagi seorang manusia. Karena itu al-umu tas'aru bihajati an-nafsiyati. Wa ala tusrifa antusrifa ento melebihkan alari ayati ngatasi njogo walad. Seorang ibu akan sangat perhatian njogo anake wa tastami'ah lan berusaha memperdengarkan bita'ammaki kelahan secara mendalam bifahmi ihtiyajatihi maring memahami kebutuhannya anak. Ketika anak belum bisa ngomong, orang tua berusaha untuk memahami bayi itu butuh apa toh. Itu dengan luar biasa watal biatiha lan menjawab bi isma'i kelahan mendengarkan limuna goyati maring kesenengane anak. Mendengarkan kebutuhannya, mendengarkan seneng kalau anaknya seneng, wal ihtijabati lan oleh njaluk tanggapan ilahe maring umi. Apa hajatwa kebutuhan umi fidzalika kullihi. Ibu akan memperhatikan semua kebutuhan anaknya lisyanati qalbiha untuk menjaga buah hatinya wa kabatiha. Wahal fil qauni, apakah ada yang dalam kenyataan sekarang seorang ibu layah taliu yang kemudian tidak memperhatikan qalbaha ing buah hatine watatrobu litarki waladia dengan meninggalkan anake kula godatin setiap hari tadhabu kemudian berangkat ila amalia maring pekerjaannya. Apakah ada seorang ibu yang penuh kasih sayang tadi, kemudian karena pekerjaannya anaknya ditinggalkan begitu saja, kemudian meninggalkan
anaknya begitu saja. Itu enggak ada. Artinya biasanya seorang ibu itu akan senantiasa yang dipikirkan itu anaknya. Itu sudah sangat insting banget gitu, bahwa dia akan memperhatikan anaknya. Wal fihi lan adakah ada fi ing dalem ini sapa imro'atun seorang perempuan layatamanna yang tidak berangan-angan annahaiku lan tuwarid, tidak melibatkan diri fil amali ing dalam amal alladzi kallafaha, yang membebankan ing mar'ah apa hadil masyaqqatu maring apa hadil masyaqqatu keberatan perasaan masyaqat al-murhiqati. Apakah ada yang kemudian karena anaknya ini kemudian seorang ibu merasa berat untuk njogo anaknya? Kayaknya enggak ada toh. Kalau kita punya anak, kita seneng-seneng aja ketika anaknya nangis dan hatinya kemudian tidak merasa berat dengan kehadiran anak. Bahkan Anda banyak melihat, ada banyak orang mengatakan capeknya di kantor itu kemudian hilang ketika melihat anaknya senyum di rumah. Itu artinya perasaan orang tua untuk kasih sayang pada anak itu insting banget. Kadzalikal waladu, begitu juga sapa alwaladu anak iku yahtaju butuh ila ummihi maring ibuke li hayatihi untuk kehidupane wa nafsi lan jiwanya. Seorang ibu sangat perhatian pada anaknya itu sudah sangat insting. Sebaliknya seorang anak butuh ibunya itu juga sangat manusiawi. Wa zamaa lan berharap kulal alwa'il labani maring setiap susu mutajafi alladzi uhtiriat kang membuat dia bangkit auyuh tariu. Begitu juga dia senantiasa akan berharap bisa ngemik pada ibunya untuk menguatkan dirinya. Falaya zalu mongko terus-terusan apa labanul umi air susu ibu al-ghidai atau bi'i yang murni yang keluar, kalau kita apa istilahnya sekarang? ASI ya. Apa istilahnya? Kalau dulu kita diajarkan untuk ngemii anak itu 2 tahun. Sempurnane. Sekarang kurang dari itu. ASI eksklusif ya istilahnya. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan atau maksimal 6 bulan? Minimal 6 bulan harus ASI. Kalau di sini dikatakan ASI ibu, ASI murni, al-ghida atau bi'i ku afdolu. Luweh utama alladzi la yuzanihi, yang tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa membandingi apa syai'un, sesuatu alal itlaqi. Kama yuqariru kaya oleh menetapkan apa al-atibau para dokter. Para medis mengatakan bahwa ASI eksklusif itu jauh lebih baik daripada makanan apapun. Mungkin kita perlu kadang anaknya diganti dengan air susu formula. Tetapi kan nilai walaupun sehebat apapun, biasanya yang susu formula komposisinya ada mase, enek perake, enek macam-macam sehingga anaknya jadi berlian misalnya. Tapi kan tetap aja kalah dengan ASI. Walaupun mungkin ibunya makan kangkung setiap hari. Karena di situ kan persoalannya kan satu, di dalam ASI itu lebih murni, lebih higien. Yang kedua, di dalam ASI itu kan tidak hanya sekedar makanan, tapi kan ada aliran watak ibu. Gitu kan? Kan ada aliran psikologisnya yang masuk kepada diri anak, yang itu kemudian membangun watak anak. Itu yang mahal. Nah, kalau susu itu memberikan watak, maka kalau anak kita dikasih susu sapi, kan jadi wataknya kayak sapi. Loh kan begitu toh. Karena itulah kalau Anda nanti jadi ibu, kalau bisa ngemii, dimii sendiri semaksimal mungkin. Lakin al-hakikatu, tapi ini yang secara hakikat anal hajatan nafsaniyata, katanya kebutuhan yang secara sangat psikologis, batarbiyati lan pendidikan litifli iku untuk anak ila ummihi maring ibuke. Begini,
Anal hajata anasiata wa tarbiyal itfi ila umi ku a'dhamu, luwih agung. Tapi lebih dari semua itu, sesungguhnya dalam proses menyusui itu bukan sekedar menunjukkan bahwa ASI itu lebih baik dari apapun, tetapi lebih dari itu adalah ada proses pendekatan psikologis dan pendidikan. Kedekatan ibu kepada anak itu melibatkan proses kedekatan psikologis. Itu yang jauh lebih berharga dan juga pendidikan untuk anaknya. A'dhamu sa'nan min hajatihi, dari kebutuhannya ila labania maring sekedar susunya. Bukan sekedar susunya yang penting, tetapi adalah kedekatan ibu pada anak dan anak pada ibu. Wahuna yarfa'u, karena itulah wahuna dan dari itu yarfa'u menyampaikan sapa ba'dul muqallidah, sebagian para pengikut lil ajnabi maring orang-orang barat, akhirahum ing pendapat orang-orang yang tidak benar, ya sudduhu absor yang membanget no absoro ing pandangan ilama maring barat yuasilu ilahi sopal Eropeun, kelompok Eropa, wal Amerikiyun lan kelompok Amerika, min muassisati tarbiyati, dari prinsip-prinsip pendidikan, al khosoti, dari yang khusus bitifli wari ayati haisu muhasinu, sekiranya menjaga tatakob balutiflah, menerima ing pendidikan arodia ing penyusuan, batakumu lan berdiri alih ngatasi apa makomu hitamaman kelawan sempurnane, kama wastawasolu kaya oleh sampai li insai ma'amili tahrijin. Begini, li insai mu'amilin krono untuk menumbuhkan pekerjaan tahrijid dijaji kaya oleh menetaskan telur ayam, wal khitoritil aliyati lan menjaga jam keluar litarbiyatil abkori maring pendidikan anak. Karena itulah kalau menurut Sayyidina Maliki, di sebagian orang di Amerika maupun Eropa, di dalam prinsip-prinsip pendidikan itu ada sebuah ajaran di mana ketika seseorang ibu itu melahirkan, maka mereka dikasih waktu yang cukup untuk, kalau bahasa kita, untuk cuti pekerjaan, agar dia bisa lebih fokus untuk mendidik anaknya. Itu kan sesungguhnya sangat Islami toh. Gak koyok kita tuh kan kadang anaknya baru umur berapa bulan wis lepas susunya, kemudian alasannya tersibukkan oleh pekerjaan. Nah, maka itu kan ada banyak hal yang kemudian kita perlu perhatikan ulang. Tetapi di sistem ini kita diajarkan ibu itu sangat dekat dengan anak dan anak sangat dekat dengan ibu. Maka kalau kemudian terkait dengan pekerjaan, maka disinilah nilai penting pekerjaan seorang ibu, seorang perempuan. Oke, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Nafa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.